Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengundang Ketua MPR RI, Bapak Haji Ahmad Muzani, untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Matakin, Bapak Budi S. Tanuwibowo, dan seluruh jajaran pengurus Matakin dan umat Konghucu. Yang kami hormati dan kami banggakan, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Yang kami hormati Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Ibu Arifah. Yang kami hormati Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Irena Umar. Yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Yang kami hormati Profesor Dr. Jimli Asidiki. Yang kami hormati para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga yang mohon maaf namanya tidak bisa disebut satu persatu. Yang kami hormati para tokoh umat Konghucu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Hari ini kita merayakan Imlek. Imlek yang kita rayakan bukan sekedar bagi-bagi angpau. Imlek yang kita rayakan juga bukan sekedar pesta lampu hias. Imlek yang kita rayakan adalah cara kita untuk berintrospeksi dengan mengenang para leluhur, baik jasa-jasa mereka dan mengenang dari mana kita berasal. Itu sebabnya bagi kita, para umat Konghucu yang merayakan Imlek, Imlek adalah energi bagi masa depan kehidupan yang lebih baik. Melihat kondisi seperti itu, maka tadi sudah begitu panjang lebar disampaikan oleh Ketua Matakin, bagaimana proses Imlek, bagaimana proses umat Konghucu ini merayakan Imlek sampai negara mengakui begitu panjang perjuangannya. Negara ingin menjadikan Imlek sebagai sebuah kekuatan nasional, kekuatan kita semuanya untuk persatuan dan kekuatan kita untuk kebersamaan. Itu sebabnya berbagai macam presiden, dari presiden pertama sampai ke-7, bahkan presiden ke-8, menjadikan Imlek sebagai sebuah integritas kebudayaan nasional, kekuatan nasional, dan hari keagamaan nasional. Imlek harus menjadi sebuah kekuatan kita bersama, karena Imlek juga bagian dari hal yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, karena itu Imlek bukan sekedar tradisi etnis, baik etnis Tionghoa ataupun etnis-etnis yang lain seperti halnya hari keagamaan yang lain, tetapi memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai yang hidup di bangsa Indonesia termasuk Pancasila. Tadi sudah dijelaskan dengan cukup gamblang oleh Ketua Matakin
bagaimana keluhuran dan bagaimana nilai-nilai Imlek ini bisa menjadi pengejaban tahan bagi nilai persatuan, kebersamaan, dan kegotong royongan kita. Kami berharap kita semua merayakan Imlek dengan cara masing-masing, tapi kami berharap ini adalah upaya kita untuk mempersatukan kekuatan kita. Bagaimana misalnya Pak SBY selama 18 tahun selalu datang tiap tahun merayakan Imlek, dalam hati beliau pasti beliau berharap bahwa ini adalah bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia yang juga harus kita akui bersama-sama. Kehadiran beliau dan kehadiran umat Konghucu di tengah-tengah bangsa Indonesia harus menjadi nilai penghangat, nilai penguat bagi persatuan dan kesatuan. Itu sebabnya para pemimpin bangsa kita, para presiden bangsa kita menjadikan Imlek sebagai momentum untuk mengajak saling introspeksi, saling memastikan masa depan kita lebih baik, dan menjadi energi kita menjadi hal yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perayaan Imlek tahun ini ditandai dengan berbagai macam peristiwa bencana di berbagai belahan Nusantara, terutama di Sumatera bagian timur. Akan tetapi kontribusi dan perasaan saling sakit dan saling merasakan adanya sebuah bencana di belahan-belahan Indonesia yang dirasakan oleh umat Konghucu, kita semua merasakan. Sakitnya bencana yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di Aceh, itu bagian dari persoalan kita semuanya. Sakit mereka adalah sakit kita semuanya. Sakit mereka juga menjadi bagian dari sakit umat Konghucu. Itu sebabnya, sebesar apapun rezeki dan kekuatan yang kita dapatkan, kita berusaha menyisihkan untuk bisa membagi perasaan, kebersamaan, solidaritas, empati, dan simpati atas musibah yang mereka rasakan. Hari ini adalah bulan Ramadan. Umat Konghucu merayakan Hari Raya Imlek. Suasana Ramadan tetap kita hormati dan perayaan Imlek juga tetap kita laksanakan. Bahkan di banyak tempat perayaan Imlek termasuk Cap Gomeh yang akan berlangsung pada tanggal 3 Maret nanti yang akan datang dirayakan bukan hanya umat Konghucu, tapi umat lain ikut menyemarakkan peristiwa tersebut. Di banyak kota-kota di kabupaten di Pulau Jawa, bahkan di Sumatera, yang memikul dewa, yang memikul penabuh genderang, yang menabuh genderang, sebagian adalah justru umat-umat di non-Konghucu. Itu artinya apa? Kebersamaan, toleransi di antara kita sudah saling terjaga. Umat Konghucu merasa terbantu oleh ikutsertaan mereka. Umat lain tidak merasa terganggu keyakinan agamanya ketika membantu perayaan Imlek atau Cap Gomeh. Ini adalah sebuah tradisi yang baik dan menarik, dan ini harus terus kita pertahankan suasana seperti ini. Inilah kehidupan Indonesia, inilah kehidupan kita semuanya, dan inilah republik kita, masyarakat kita. Karena itu tidak boleh ada yang merasa terasing dalam Republik Indonesia, umat apapun, keyakinan apapun, kepercayaan apapun. Maka atas permintaan Ketua Matakin agar Dirjen Konghucu segera diwujudkan, saya berharap Menteri Agama bisa segera mewujudkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.